Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang cinta padamu. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Jangan-jangan kau menolak cintaku, jangan-jangan kau ragukan hatiku. Ku kan selalu saja menunggu untuk jadi pacarmu. Jangan-jangan kau tak terima cintaku, jangan-jangan kau hiraukan pacarmu. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you padaku. Sebelumnya di Melati untuk Marvel. Kamu tuh gak mikirin perasaan aku kayak gimana? Kamu jahat sama aku. Kalau emang kayak gini terus, mending kita udahan aja. Ibunya Aditya mengajukan tanggal pernikahan kamu sama Aditya. Pah, kenapa Melati nggak diajak diskusi sih, Pah? Melati kan juga berhak tahu. Melati kan juga berhak nentuin semuanya, Pah. Ya, kalau aku jadi kamu sih aku nggak akan pernah nemuin siapa lagi. Karena apa? Aku punya malu. Aku ninggalin orang yang aku sayang demi wanita lain yang banyak uangnya. Si Keisha ngajakin aku tunangan. Apa? Tunangan? Ya ampun ibu, kenapa sih bu pakai teriak-teriak segala? Aku kan kaget. Gue mau minta tolong sama lu, Vel. Tolong apaan? Gue mau lu bujuk Melati supaya dia mau cepet nikah sama gue. Gue nggak salah denger nih. Gue serius, Vel. Lu mau kan bantuin gue? Gimana pun juga kan kita temen. Masa lu nggak bantuin temen lu sendiri sih? Sakit jiwa kali ya. Masa minta tolong gue untuk bujukin Melati supaya nikah sama dia? Ada aja. Jelas-jelas gue suka sama Melati. Vel, cuma lu satu-satunya orang yang gue percaya. Jadi sekarang lo udah nyadar nih kalau Melati emang gak cinta sama lo, iya? Kesian banget sih lo. Sorry ya, Vel. Gue minta bantuan sama lu, bukan minta pendapat dari lu. Kenapa lo? Sensitif, hah? Suka-suka gue dong, mau bantu apa enggak, ya kan? Hak-hak gue dong. Iya, gue bantu, tenang aja. Gue bantu doa. Bercanda deh. Iya, tapi nggak janji ya. Oke. Thanks ya, Vel. Gue harap lu bisa gue percaya dan bisa pegang omongan lu sendiri. Oke? Dia budak apa ya? Orang gue bilang nggak janji, bisa aja kan gue rebut. Kan gue bilang belum tentu, nggak janji. Kurang jelas apa? Ngomong nggak ngomong. Ngomong nggak ngomong. Marvel, kamu kenapa sih kok kayak orang bingung gitu? Ya, dia nongol lah. Apaan sih, Vel? Laki-laki kok lata, nggak asik tau nggak sih? Bu, saya beneran sumpah saya nggak lata, cuman iya ibu tahu sendiri kan saya jantungan. Nah, tiba-tiba ibu nongol. Kamu ngomong apa? Masa gue mau nyerahin cinta sejati gue sama orang lain gitu aja sih? Kalau gue ngomong kayak gini? Enggak, goblok amat gue. Vel, tadi siang kan kamu nanya ke aku. Kamu minta saran dari aku dan kamu juga mau ngikutin saran dari aku tentang tunangan kamu sama Keisha. Iya. Nah, gimana? Kalau menurut aku sih, kamu harus pikirin lagi. Kayaknya kamu tuh
gimana ya? Aku cuma takut kalau kamu tuh nyesel aja tunangan sama Keisha. Mendingan jangan ya. Perasaan tadi yang mau ngomong gue sama Melati deh. Kok malah dia yang jadi ngebahas Keisha? Tapi udahlah. Aurel, kamu kan dari pagi belum makan. Oma khawatir tuh sama kamu. Astagfirullahaladzim. Aurel? Aku bilang aku nggak mau makan. Ngapain kamu sini-sini? Gangguin aja sih. Aurel, Tante bukannya mau gangguin kamu. Tante cuma khawatir sama kamu, Aurel. Nggak perlu. Mendingan lebih baik sekarang kamu keluar dari kamar aku. Cepetan. Aku yakin tadi Marvel mau ngomong sesuatu sama aku. Apa dia mau ngomongin masalah Keisha lagi ya? Aku berharap sih dia nggak tunangan sama Keisha. Kenapa gue kepikiran gini ya? Aduh, kalau gue nolongin Aditya sama aja gue ngebom diri gue sendiri. Idih. Vel, kalau kamu lagi pusing, mendingan kamu ke toilet aja, cuci muka. Siapa tahu kamu lebih ngerasa fresh. Ini asal Bapak tahu ya. Kok jadi laki-laki yang gentleman, Pak? Jangan cuma main di belakang doang. Jangan kau menolak cintaku. Jangan kau ragukan hati. Ngapain lo sampai sini, Sob? Lu sendiri ngapain di sini? Loh, ini mah emang daerah gue. Kalau gue suntuk, gue pasti di sini. Lumayan lah, nggak ada yang ganggu. Ya berarti gue mesti bayar terus dong sama lu supaya gue bisa duduk sini. Ya soalnya gue bakal kesini terus nih kayaknya. Ya biasalah, nyari ilham. Ya, traktir makan siang aja cukup sih. Nggak bercanda, men. Lu kenapa? Kayaknya lagi ada masalah. Ya, dibilang masalah bukan, dibilang bukan masalah. Bingung sih gue. Gini, Sob. Kalau lo nih dalam posisi lo suka sama cewek, terus pacarnya nyuruh lo supaya bujukin cewek ini nikah sama pacarnya, itu lo gimana? Ya kalau gue sih ngapain amat gue nolongin dia. Ngapain gue nolongin orang yang mau nikah sama cewek yang gue cintai. Mending gue nolong diri gue sendiri untuk dapetin cinta dia, ya kan? Pinter lo, Sob. Otak lo sama gue. Bener, emang bener. Ngapain juga gue bantuin dia? Tapi gue jadi curiga nih. Nggak mungkin kan Keisha yang ngomong kayak gini ke lo. Pasti cowok. Tunangannya Melati ya? Lo dukun ya? So tau lo, nebak-nebak aja. Orang lo kenapa sih? Lo di sini ada masalah apa sih lo? Cerita dong. Sharing is caring, man. Ya gimana ya? Gue sendiri juga bingung sih. Gini nih, sekarang gue tanya sama lo. Gimana caranya kita bersikap di depan musuh kita? Dan kebetulan musuh kita itu punya jabatan yang lebih tinggi dari kita. Gimana? Bingung gue masalah lo, men. Tapi kalau gue jadi lo, selama dia nggak nyenggol gue nggak nyenggol dia, cuekin aja. Tapi kalau dia nyenggol gue sikat. Bodo amat dia siapa kek, bapaknya siapa kek. Bisa aja sih lo. Oi,
Kalian berdua ngapain di sini? Kalau kalian udah nggak niat kerja, mendingan kalian buat surat pengunduran diri. Perusahaan nggak akan gaji orang yang suka korupsi waktu kayak kalian. Yang korupsi siapa, Sob? Sembarangan aja. Orang kita berdua cuma relaksasi doang. Refleksi. Nggak ada refleksinya malah. Istirahat. Istirahat pas makan siang. Kalau kalian terus ngabisin waktu kayak gini, saya potong gaji kalian. Silakan aja, Pak. Kalau Bapak mau motong gaji saya, silakan. Saya nggak apa-apa kok. Dan asal Bapak tahu ya, kok jadi laki-laki yang gentleman, Pak. Jangan cuma main di belakang doang. Sob, udah lah, Sob. Nggak usah ladenin. Ntar pingsan lagi kita tonjok. Iya. Kayaknya lo ada dendam banget ya sama manajer keuangan itu. Maksud lu Dika? Iya lah, siapa lagi? Iya. Perasaan lu aja kali. Enggak kok, gue gak ada masalah sama dia. Ntar sore nonton bareng yuk. Berdua sama lo. Sorry, Mas. Gue bukan gay. Maaf ya. Sorry nih. Ya enggak lah. Emang lu pikir gue sakit apa? Gini nih, gue ntar ada 4 tiket free. Ya kalau gue sih sama Syafa. Kalau lu ya terserah mau sama siapa kek. Gimana? Gue lega, men. Gue pikir lo sakit, Sob. Yaudah deh, kalau gitu ntar kita ngobrol lagi di lobby ya, abis pulangnya. Soalnya kalau misalnya kebanyakan ngobrol di sini, ntar kita dipotong gaji kita, Sob. Nggak enak kan? Yuk, Badit. Tunggu. Gimana? Kamu udah mendingan? Lumayan lah. Makasih ya. Kamu perhatiin banget sih. Hah? Siapa yang perhatiin? Ih, gear banget sih. Mau ngapain hari ini? Ada acara gak? Gak ada. Emangnya kenapa? Mau nonton gak? Nonton apa? Ya nonton film lah, masa nonton kebakaran, mentang-mentang kebakaran seru. Maksud aku juga, ya aku tahu lah nonton film, tapi maksudnya nonton film apa? Iya, film apa aja. Aku juga nggak tahu film apa. Yang jelas jangan horor. Aku nggak suka. Bukannya takut ya. Ya nggak enak aja dilihatnya, nggak ada poinnya. Vel, sorry Vel. Lama ya nunggu gue. Oh apa? Serius nggak apa? Nyantai aja kali. Sorry nih. Kayaknya ntar sore gue nggak bisa nonton bareng deh. Tapi tiketnya gue kasih ke lo aja. Nih ada. Lo kok 4? Ya kan pas. Jadi lu berdua bisa bawa pasangan masing-masing, ya kan? Iya ya. Aku akan ajak Aditya. Ya udah, aku juga ajak Kesha gitu. Nah, pas kan tuh? Ya udah, gue tinggal dulu ya. Soalnya gue ada janji nih. Have fun ya. Arvel ngajakin nonton. Tumben banget dia ngajakin aku nonton. Nggak salah nih. Berarti dia udah gak marah lagi dong sama aku. Kamu sering-sering kesini ya. Jadi kita bisa makan bareng-bareng. Iya Om. Lagian juga kan kebetulan aku ini anak kosan. Jadi nggak ada yang masakin deh. Tenang saja. Kamu itu sudah Om anggap sebagai anaknya Om sendiri. Safa itu pintar masak loh. Pasti dia nanti akan masakin buat kamu. Ih, Papa, ngapain ngomong kayak gitu sih? Ntar dia benar-benar ngarepin aku masakin buat dia lagi. Ya emang maunya sih. Kan aku mau makan masakan kamu. Ya deh, karena kamu anak kos, nanti aku masakin deh. Kalau kalian mau jalan dulu silahkan loh. Om masuk ke dalam dulu ya. Iya Om. Gimana nih? Kita jalan-jalan kemana? Ya, mumpung dapat izin. Kayaknya jangan malam ini dulu deh, Rey. Kan aku mesti bantuin beresin rumah. Ya? Ya, oke deh. Tapi next time jangan ditolak lagi ya. Ya udah, aku balik dulu ya. Kamu hati-hati ya. Syah,
Kenapa sih kamu selalu cari masalah? Tolong Sia, sekali ini aja. Izinin aku peluk kamu, Sia. Enggak. Aku udah nggak ada rasa lagi sama kamu. Sebaiknya kamu pergi dari sini sekarang. Aku tahu kok. Kamu belum lupain aku kan? Kamu masih cinta kan sama aku, Sia? Aku emang cinta sama kamu, Dik. Aku juga percaya kalau kamu itu cinta sejati aku. Karena terlalu cinta. Aku udah jadi perempuan bodoh yang terus meratap dan berharap kalau kamu bakal balik lagi sama aku. Tapi sekarang aku sadar, Dik. Kalau cinta sejati itu nggak pernah ada. Sia. Waktu itu dia udah bohongin aku. Dia bilang sakit perut dia ke dokter. Ternyata dia lagi pergi sama perempuan itu. Jangan kau menolak cintaku. Jangan kau ragukan hati. Marvel, aku seneng banget kamu ajak nonton. Kau tahu banget sih aku lagi pengen nonton film. Masih kebetulan aja kali ya. Udah lama ya kita nonton bareng. Aditya? Melati? Kok kebetulan banget kita ketemu di sini? Aku diajak Melati nonton. Katanya sih filmnya bagus. Sama dong, aku sama Marvel juga mau nonton. Ya kan, Vel? Pas banget ya. Bisa kebetulan gitu. Ya. Yuk. Loh, Aditya? Kamu duduk di sini juga? Kok deketan sih sama kita? Kebetulan dapat bangku di sini. Bisa barengan ya? Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang cinta padamu. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Oh. Walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marvel udah pulang? Belum, Mas. Aurel, kamu masih di sini? Kamu belum pulang? Aku nggak mau pulang, Pak. Lagi ini kan rumah aku juga. Emang aku nggak boleh di sini? Papa benar-benar kecewa sama kamu, Rel. Kamu itu sudah menikah. Kamu itu nggak pantas. Baru berapa hari nikah, udah bisa ranjang. Apa kata orang nanti? Aku nggak peduli sama kata orang. Kamu mau bikin malu Papa? Papa tuh kenapa sih? Nggak usah ikut campur urusan orang dong, Pak. Tuh Papa juga nggak pernah kan ngurusin aku. Apa? Mas, jangan, Mas. Kenapa, Pak? Mama mau nampar aku? Tampar aja. Surya, kamu jangan kasar dong sama anak sendiri. Ma, saya cuma minta Aurel pulang ke rumah suaminya. Kalau dia seperti itu terus, bisa malu saya, Ma. Aurel, kamu itu istrinya Dika. Bukannya Papa ngelarang kamu nginap di sini. Tapi sekarang, kamu itu sudah punya suami. Aku mau cerai, Pak. Kamu itu benar-benar aneh. Dulu, kamu yang ngotot minta nikah sama Dika. Tapi sekarang, kamu malah minta cerai. Pokoknya aku mulai sekarang aku udah gak mau lagi sama Dika. Aku udah benci banget sama dia. Terserah kamu, Rel. Kamu itu udah dewasa. Kamu bertanggung jawab sama tindakan kamu sendiri. Ya siapa yang gak sakit hati? Saat aku butuhin Dika, Dika malah milih pergi sama perempuan lain. Dika udah ngebohongin aku, Pak. Aku sakit hati sama dia. Aku gak mau lagi sama dia. Waktu itu dia udah bohongin aku. Dia bilang sakit perut dia ke dokter. Ternyata dia lagi pergi sama perempuan itu.
Ma. Oma. Bu, Ibu. Keisha, makasih ya, diantarin pulang. Marvel, kamu sampai sekarang belum minta mobil sama papa kamu? Hah? Beliin mobil? Enggak ah. Aku lagi enjoy banget naik bus. Desek-desekan, murah, irit, AC-nya alam lagi. Stupid banget sih nih cowok. Punya peluang jadi anak orang kaya tapi nggak dimanfaatin. Kalau aku udah jadi istrinya, pasti aku bisa ambil harta keluarga dia. Kamu bengong kenapa kesambet ya? Enggak kan? Keisha, kamu tau kan aku paling parno dengan keadaan setan-setan kayak gitu, kuntilanak kayak gitu. Enggak kok, Vel. Tadi aku cuma bingung aja kenapa ya kita duduknya bisa sebelah-sebelahan sama Aditya dan Melati. Ya mungkin jodoh lah. Apa? Jodoh? Iya mungkin kita jodoh. Aku sama kamu jodoh gimana sih? Iya. Aku pikir kamu mau jodoh sama Melati. Oke, aku ngantuk. Aku pulang ya. Ya udah sayang, kamu bobo ya, mimpin aku ya. Kalau mimpin kamu tiba-tiba berubah jadi kuntilanak gimana? Kamu pikir aku kuntilanak? Kok bisa aja deh? Mel, kamu kenapa sih jadi marah-marah kayak gitu? Aduh, Dit, aku tuh capek tau gak sih? Kalau setiap hari harus kasih penjelasan terus ke kamu. Oke. Tapi bisa kan kita nggak harus berantem kayak gini? Aku nggak mau ngebahas masalah pernikahan kita. Loh. Kok kalian ngobrol di luar? Ayo masuk. Makasih, Om. Lagian, Melati kayaknya udah capek banget. Dia butuh istirahat. Jadi mendingan saya pulang aja. Nanti dulu dong. Sekarang kamu temenin Om makan. Soalnya ibunya Melati lagi pulang kampung. Nganterin tantenya lagi sakit. Habis itu kita main catur. Gimana? Boleh, Om. Ini rumah kayak kuburan banget, sepi banget. Pada kemana ya? Kayaknya penduduknya banyak deh biasanya. Marvel. Oh, Mama. Mama kenapa sih, Ma? Ngagetin aja, Ma. Shh, kamu jangan berisik dong. Ya, tapi ya, Mama ngapain sih? Hobinya dia ngagetin aku. Udah tau anaknya jantungan. Kau pingsan gimana? Kok sepi banget sih, Ma? Pada kemana sih? Marvel, kamu tahu nggak kenapa Aurel dari kemarin tidur di sini? Jadi Aurel nggak pulang ke rumah Melati? Ke rumah Dika? Dika itu ketemuan lagi sama Safa. Makanya Aurel marah besar. Dia bohongin Aurel. Tuh cowok tuh kurang ajar ya. Udah tau udah kawin. Masih gangguin Safa. Maksudnya apa sih? Dan aku nggak bisa tinggal diem, Ma. Aurel itu kan adik aku, jadi aku nggak mau. Aku nggak bisa terima, Ma. Marvel, kamu jangan bikin masalah tambah runyam dong. Iya, tapi kan Aurel kan adik aku, Ma. Wajar dong kalau aku marah. Udah. Kamu jangan ikut campur masalah pribadinya Aurel. Nanti Aurel malah tambah marah besar sama kamu. Kalau nggak salah, Dika itu nolongin Safa waktu kecelakaan. Safa kecelakaan? Udah, nggak usah ngebahas mereka. Kamu sendiri dari mana? Kok malam begini baru pulang? Kerja lah. Sama nonton. Sama siapa? Keisha. Memangnya kamu udah serius sama dia? Mama deh. Temenan. Kalau nonton doang kenapa dibilang serius sih? Nonton ya nonton, serius ya serius. Gimana sih, Ma? Bukannya begitu, Marvel. Mama nggak mau kamu kasih harapan sama orang lain. Kamu harus bersikap. Kalau memang kamu mau sama Kezia, ya kamu jalanin dong. Tapi apa? Ayo. Nggak apa-apa kok. Ya udah. Ya, Mama. Mama kenapa ya? Kok sikapnya jadi aneh kayak gini? Apa jangan-jangan? Jangan. Keisha, mulai sekarang pokoknya kamu gak usah ikut campur lagi untuk masalah aku. Dan satu hal lagi, gak usah pernah ke kantor ini lagi, ngerti kamu? Jangan kau menolak cintaku, jangan kau ragukan. Iya, Vel. Kenapa tumben malam-malam nelfon? Siapa emang bener kamu kecelakaan? Hah?
Pa, Melati pengen ngomong sesuatu sama Papa. Ngomong apa, Mel? Masalah tanggal pernikahan kamu. Kalau Papa sih terserah kamu aja, Mel. Melati nggak mau nikah sama Aditya, Pa. Apa? Kamu jangan sembarangan ngomong, Mel. Kalau kamu nggak mau menikah sama Aditya, kenapa kamu mau tunangan sama dia? Hubungan kamu tuh udah ke jenjang yang serius, Mel. Tapi, Pa, Melati tuh belum siap nikah sama Aditya. Melati belum mau nikah, Pa. Melati, kamu jangan ngomong asal. Kalau mama kamu denger ini, apa rasa mama kamu akan masuk rumah sakit? Tapi kan Melati memang belum ngasih keputusan soal tanggal pernikahan kita. Melati itu masih perlu proses, Pa. Sejak mama kamu pergi, kenapa di rumah ini semakin banyak aja masalahnya? Kakak kamu sama istrinya bermasalah. Sekarang ditambah sama kamu. Pusing, Mama. Karena di keluarga ini, yang ngertiin perasaan Melati cuma Papa. Makanya Melati cuma berani ngomong sama Papa. Mel, Papa nggak tahu lagi harus ngomong apa. Papa cuma minta sama kamu pikirkan apa yang kamu ucapkan. Kamu istirahat. Udah dong Aurel, kamu jangan begini terus sayang. Oma jadi sedih. Iya Aurel, nih Tante udah bikinin jus. Oma, aku udah bener-bener gak kuat lagi sama Dika. Aku gak kuat kalau harus tinggal serumah terus sama dia. Aku gak mau. Aurel, kamu ngomong apa sih? Aku bener-bener mau cerai sama Dika. Aku bener-bener udah gak tahan lagi. Aku bener-bener udah gak kuat lagi. Aurel, kamu kalau ngomong jangan sembarangan sayang. Kamu nggak takut sama omongan kamu sendiri? Kenapa harus takut? Sekarang kan udah zaman modern. Kalau seandainya orang berumah tangga zaman sekarang sama-sama udah gak cocok, sama-sama udah nyebelin, ya udah cerai aja. Masya Allah Aurel, kalau baju nggak cocok, kamu bisa tuker, kamu bisa buang. Tapi kalau suami nggak cocok, kamu mesti musyawarahin dulu sama keluarga. Jangan ngambil keputusan segampang itu. Aurel, kamu mau kemana? Pagi, Bu Adit. Selamat pagi. Gimana, Bu? Ibu jadi mau nikah sama Adit? Ngapain sih kamu tuh ngurusin masalah orang lain? Aku mau nikah, kek. Enggak, kek. Bukan urusan kamu. Melati, kamu apa-apaan sih maki-maki Marvel kayak gitu? Jangan mentang-mentang kamu atasannya dia, kamu berhak maki-maki dia kayak gitu. Gak tau diri dasar. Kamu itu cuma orang luar. Kamu tuh nggak berhak ikut campur sama masalah aku. Emangnya kantor ini punya nenek moyang kamu? Melati, kamu tahu kantor ini punya calon mertua aku, oke? Keisha, mulai sekarang pokoknya kamu gak usah ikut campur lagi untuk masalah aku. Dan satu hal lagi, gak usah pernah ke kantor ini lagi, ngerti kamu? Emangnya ada larangan yang gak boleh ketemu sama Marvel? Shh, udah. Ngapain sih ribut di kantor kayak gini? Tau nggak kesannya kayak gimana? Kesannya tuh kalian berdua lagi ngerebutin aku, tau nggak? Hah? Jangan dong, malu, ya kan? Marvel, dia itu so maki-maki kamu, nggak sopan tau nggak kayak gitu? Keisha, dia itu atasan aku, jadi wajar kok dia marahin aku. Kalau aku salah. Lagian kamu ngapain sih pagi-pagi datang ke sini? Ada-ada aja. Marvel, jelas-jelas aku datang ke sini tuh mau ngasih kejutan buat kamu. Aku udah belain kamu depan dia, kok malah marah-marah sama aku sih? Keisha, please deh. Ngapain sih teriak-teriak kayak gitu? Kesannya tuh aku ngambilin anak orang, tuh gak sih? Padahal nggak ada masalah apa-apa, kan malu-maluin. Deh. Marvel, kamu kurang ajar banget sih, nggak tahu terima kasih. Pasti cewek ini yang udah bikin kamu jadi bodoh, ya kan? Keisha, bahasnya nanti aja ya. Aku mau kerja dulu, sekarang kamu keluar dulu yuk. Marvel, kamu apaan sih? Udah. Marvel!
Vel, makasih ya. Hah? Nggak salah nih. Tadi marah-marah, sekarang bilang makasih. Sama-sama deh. Marvel, kamu yakin mau tunangan sama Keisha? Emang kenapa? Katanya aku suruh nentuin sendiri. Ya aku bingung sih, tapi emang kenapa nanya-nanya? Ya nggak kenapa-napa sih ya, kalau nggak mau jawab ya nggak apa-apa ya. Mau jawab juga ya syukur lah ya. Iseng aja nanya. Oh. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Oh, oh. Walau ku tahu bahwa dirimu sudah. Gimana perasaan kamu sama dia? Atau kamu udah punya pilihan yang lain? Ya, ada lah, aku namanya mau. Jangan kau menolak cintaku, jangan kau ragukan hati. Kamu. Permisi, Oma. Aduh, kebetulan sekali Kezia kamu datang ke sini. Oma lagi pusing banget. Emangnya ada apa sih, Oma? Oma lagi ada masalah ya? Biasalah Kezia, di rumah ini setiap hari selalu aja ada masalah. Keisha pengen deh bantu ngeringanin masalahnya Oma. Keisha sedih ngeliat Oma kayak gini. Kayaknya cuma kamu yang peduli sama Oma. Kezia, Oma mau ketemu sama kedua orang tua kamu. Emangnya ada apa ya, Oma? Ya, membicarakan masalah pertunangan kamu sama Marvel. Serius, Oma? Oma, Keisha seneng banget denger ini semua. Keisha mau cepet-cepet tunangan sama Marvel, Oma. Bu, apa nggak sebaiknya kita tanyakan dulu sama Marvel sebelum ketemu sama orang tuanya Keisha? Dia pasti setuju. Dari kemarin cuma mau tanya melulu, kelamaan. Pagi, Pak. Papa manggil saya. Duduk. Dika, ada masalah apa kamu sama Aurel? Sampai dia nggak mau tinggal di rumah kamu. Nanti saya akan jemput dia, Pak. Sebagai suami, sudah sewajarnya kamu jemput dia dari kemarin. Dika, apa benar kamu punya wanita lain? Enggak, Pak. Itu nggak benar. Aurel cuma salah paham, Pak. Jadi waktu itu, saya nyelamatin wanita yang kecelakaan. Dia kecelakaan di depan mata saya, Pak. Mana mungkin saya nggak tolong dia, Pak. Saya ada kok, Pak, buktinya. Kalau begitu ceritanya, nanti Papa bantu jelaskan ke Aurel. Kamu boleh kembali kerja. Iya, Pak. Ma, tumben, Ma. Ngajakin ketemuan di tempat kayak ginian, kayak kencan tau gak sih, kayak pacaran. Marvel, Mama kesini ngajak kamu karena Mama mau ngomong serius sama kamu. Hah? Ada apaan, Ma? Kita mau perang? Hah? Mama kayak rapat tau gak sih serius begini? Marvel, serius sedikit dong jadi orang. Marvel, Mama ini mau nanya hubungan kamu dengan Keisha. Karena Oma sudah mengatur pertemuan orang tua untuk membahas pertunangan kalian, Marvel. Hah? Tunangan? Sama Keisha? Mama jangan nakut-nakutin aku gini dong, Ma. Serius dong, Ma. Iya. Kok bisa ya? Aku nggak nyangka loh seperti ini. Serius deh. Sebenarnya kamu tuh suka nggak sih sama Keisha? Gimana perasaan kamu sama dia? Atau kamu udah punya pilihan yang lain? Ya ada lah, Ma. Aku namanya mau... Siapa, Vel? Mel siapa? Gue nggak mungkin nyebut nama Melati. Semua orang juga tahu
dia udah tunangan sama Adit. Mel siapa? Ya udahlah mah, mama nggak perlu tahu. Yang jelas, kalau mama pengen tahu kisah cinta aku cuma bisa berharap itu sama kayak mama sama Papa Surya. Udah, itu aja. Walaupun waktu, jarak, misahin mama sama papa akhirnya balik juga. Itu aja sih yang aku harapin sekarang. Nggak ada yang lain. Ribet intinya. Pa, Ma, omanya Marvel mau ketemu sama papa dan mama, mau ngomongin soal tanggal tunangan Keisha sama Marvel. Kamu kok main mau tunangan aja, Kesia? Papa kan belum tahu bebet bibit bobotnya anak itu. Kezia, kamu ini kebiasaan deh. Kamu suka ngambil keputusan sendiri. Emangnya dia tuh lulusan apa sih? Marvel lulusan SMA. Kamu mau tunangan sama anak yang cuma lulusan SMA? Memangnya apa yang kamu bisa dapat dari orang seperti itu? Udah, papa sama mama tenang aja. Pilihan Keisha ini nggak akan salah. Pokoknya papa sama mama harus datang, titik, oke? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa mungkin sekarang aku harus ngelepasin cincin ini dan ngelupain semuanya? Tapi kenapa juga ya? Aku selalu inget Marvel. Aku itu jadi takut banget kehilangan dia. Tapi nggak mungkin aku suka sama Marvel. Hei, cewek. Loh, Marvel? Kok kamu di sini? Ya, insting aja sih, feeling aja. Loh, kamu bukannya udah pulang tadi? Oh enggak, tadi nggak pulang. Aku cuman ke kafe sebelah, ketemu sama mama, ngobrol-ngobrol sedikit. Melati, aku pengen nanya dong. Waktu kamu tunangan sama Adit, rasanya gimana sih? Sorry, Vel. Aku harus pulang karena aku udah dijemput sama Adit ya. Melati, ya, padahal aku cuma pengen ngasih tau kamu kalau aku harus tunangan sama Keisha. Padahal hati kecil aku nggak mau tunangan sama dia. Karena aku cuma pengen sama kamu. Nggak enak. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan Ini gimana caranya gue ngadepin orang tuanya Keisha? Gue tunangan sama Keisha. Orang gue aja nggak suka sama dia. Ya, Dit. Iya, aku udah tahu kok dari Papa. Kamu mau ngajak aku makan kan? Kamu kenapa nggak langsung bilang ke aku aja sih? Kenapa harus bilang ke Papa aku dulu? Ya udah, sampai ketemu nanti ya. Oke, bye. Keluarganya Aditya sama keluarganya Melati bentar lagi mau ketemu. Berarti gue emang harus terima aja kali nasib ini ya. Ya udahlah. Kalau emang jodoh nggak kemana. Kalau emang Melati untuk Marvel, ya udah. Kalau nggak ya udah. Marvel, kamu ngomong apa? Enggak. Emang ibu tahu ya isi dalam hati aku apa? Emang ibu denger ya kata-kata batin aku? Ya. Hah? Ngebatin? Ngebatin apa emangnya? Mau tahu? Ada deh. Maaf ya Pak, kalau saya mengganggu waktu Bapak. Pak Slamet, gak usah sungkan sama saya.
Kita ini kan sudah besanan. Iya sih. Biar saya langsung ke permasalahannya aja ya, Pak. Aurel sama Dika itu kan baru menikah. Tapi dia sudah beberapa hari ini pisah ranjang. Saya jadi khawatir. Untung mamanya Dika belum pulang. Saya juga khawatir sama masalah anak kita. Tapi Aurel melakukan itu karena dia kecewa sama Dika. Dika sudah bohongin Aurel. Tuh, bohongin apa ya, Pak? Dika pernah telat pulang ke rumah. Dia bilang dia sakit perut dan ke rumah sakit. Kita semua khawatir sama dia. Tapi setelah diselidiki sama Aurel, ternyata dia ketemuan sama perempuan lain. Waktu itu sih perempuan itu sedang mengalami kecelakaan dan harus ditolong. Saya belum tahu tuh masalah yang itu, Pak. Maaf, Pak. Biar nanti saya bicara sama anak saya. Gak usah, Pak Slamet. Saya sudah bicara sama Dika. Saya tahu alasannya. Dan saya percaya sama dia. Mungkin kalau saya dalam kondisi Dika, saya akan melakukan hal yang sama. Numpang duduk ya, Bu. Pengen tahu aja sih. Tega ya, Dika sama Aurel. Bikin Aurel sakit hati. Maksud kamu? Jadi Aurel tuh pergi dari rumah kamu tuh gara-garanya Dika masih aja pengen nemuin Syafa. Padahal tahu sendiri kan Dika udah nikah sama Aurel. Ya ampun. Jadi mereka berantem tuh gara-gara itu? Aduh, Kak Dika tuh keterlaluan banget sih. Kak Dika sendiri yang mutusin Syafa waktu itu. Iya. Aurel sih sama sekali nggak masalah mau tinggal di mana atau di mana. Yang jelas dia kesel aja sama Dika. Terus, sekarang kita harus gimana dong, Vel? Kita tuh nggak bisa diem aja loh. Aurel itu kan adik kamu. Dan Kak Dika itu kakak aku. Iya, benar. Mendingan mikirin mereka, mendingan mikirin hubungan kita ya. Enggak deh, bercanda. Bercanda serius. Enggak, aku juga nggak tahu mesti gimana. Kamu jangan buang waktu papa untuk nemuin orang yang nggak penting, Kesia. Lagian, dia kan masih karyawan kontrak. Ih, kamu kasihan banget sih kayak nggak laku aja. Ma, Pa, mendingan Mama sama Papa tenang aja dulu. Bentar lagi orangnya datang. Ya, sabar aja. Marvel? Marvel, Om, Tante, Oma, ini Mama sama Papa Keisha. Anda Pak Surya pemilik Royal kan? Betul, Pak. Saya Sudrajat. Silakan. Jadi, Marvel ini putranya Bapak? Iya, Marvel anak saya. Kami semua senang karena Marvel dan Kezia menjalin hubungan yang serius. Saya juga setuju sekali. Gimana kalau tanggal pertunangan mereka dipercepat? Vel, gimana menurut kamu? Aku lemon tea, Pak. Marvel, papa kamu itu nanya bagaimana dengan pertunangan kamu dengan Kezia. Bukan kamu mau minum apa? Oh, aduh maaf. Aku kurang tidur nih, jadi agak kurang fokus gitu. Aku cuci muka dulu ya semuanya. Ya, dah. Aduh, parah. Ini gue ngebayangin juga nggak pernah nih dalam keadaan kayak gini nih. Situasi kayak gini, kejepit kayak gini. Aduh, nggak enak gila. Habis nggak enak terus gila. Loh, kamu? Cewek, hai. Melati.
Kamu nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa, makasih ya. Untung kamu refleksnya cepet, Vel. Makasih ya. Alah, wajar lah Om, maklum. Mantan Superman, tapi sekarang udah nggak aja pensiun. Capek, yang gitu-gituan. Sama siapa kamu? Oh, sama papa sama mama tuh di situ. Selamat sore semuanya. Nggak nyangka ya bisa ketemu di sini. Kami lagi membicarakan tanggal pertunangan Marvel dan Kezia. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Kalau Pak Slamet, Kalau kita mau membicarakan tanggal pernikahannya Melati dengan Aditya. Sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Maaf ya Bu, Mama nunggu. Walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Jangan-jangan kau menolak. Besok di Melati untuk Marvel. Tante Anggi belum bisa nerima aku, tapi aku senang. Oma udah bisa aku taklukkan. Aku punya keluarga, aku punya suami. Aku harus bisa hidup tanpa mereka. Ada apa, Dit? Kok tumben ngajak ketemuan? Aku perlu bantuan kakak. Soal apa? Kerjaan? Ini soal hubungan aku sama Melati. Din, Aurel mana? Jadi kamu suka juga sama aku? Iya? Jangan kau